bacakan curhatannya ya. Assalamualaikum Bang Medi, semoga Bang Medi sehat selalu, amin ya. Saya Ayu dari Sidoarjo, saya ingin meminta solusi Bang. Saya dan suami terjerat pinjol galbay di berbagai aplikasi Bang, sangat banyak karena saya gali lubang tutup lubang. Sangat banyak karena saya gali lubang tutup lubang, diantaranya EasyCash, Dompet Super, Go Uang, Kredito, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Kredit Pintar, Uatas Ada Modal, Cairin Bantu Saku, Klik Kami, KTA Kilat, Uang Mi, dan Indodana. Oke. Sebenarnya saya tidak berpikir untuk galbay Bang, tapi saya mendapatkan penipuan yang mengatasnamakan Go Uang. Ya, dia nggak pernah nih niatnya untuk gagal bayar, nggak ada. Tujuannya baik untuk menyelesaikan hutang piutang, tapi ditipu oleh penipu yang mengatasnamakan Go Uang. Waktu itu saya selesai membayar aplikasi bahagian loan. Dan selesai membayar pinjaman, saya menulis komentar bahwasannya saya sudah membayar pinjaman di aplikasi tersebut. Dan saya minta data saya untuk dijaga dan dihapus. Tidak lama setelah itu ada telepon yang mengatasnamakan CS Bahagia Loan meminta saya menghapus komentar karena bisa mempengaruhi peminjam yang lain. Tidak maulah saya, tetapi dia terus memaksa dan bertanya apakah saya ada pinjaman di aplikasi lain yang jatuh tempo esok harinya. Dan saya menjawab ada aplikasi Go Uang. Oknum tersebut menjawab jika aplikasi Go Uang adalah satu aplikasi dengan Bahagia Loan. Dan di situ dia bertanya kepada saya apakah ada DC yang pernah menagih dengan kata-kata kasar. Saya menjawab ada, lalu dia meminta screenshot nomor-nomornya. Di situ saya belum curiga Bang, tetapi setelah lama-kelamaan dia mengatasnamakan Go Uang meminta refund dana agar saya tidak membayar penuh karena waktu saya pinjam di Go Uang, saya diberi pinjaman 5.400.000, cair hanya sekitar 3 jutaan Bang. Saya tergoda dan saya mentransfer uang ke oknum tersebut. Lalu oknum tersebut meminta saya mendownload aplikasi yang sudah saya bayar lunas, alasannya hapus data. Saya juga lakukan itu Bang, bukan karena saya belum merasa curiga. Tidak lama saya disuruh mengajukan pinjaman yang alasannya untuk menghapus data. Jika uang cair, suruh pun saja, dibatalkan saja ya. Saya lakukan semuanya Bang, dan paginya saya baru sadar jika saya kena penipuan. Saya masih simpan bukti transfer, video dan chat oknum penipu itu. Dan sekarang saya tidak bisa membayar semua aplikasi pinjol saya Bang, karena saya tidak ada dana sama sekali. Mohon saran dan solusinya Bang, terima kasih. Oke. Gali lubang tutup lubang memang suatu hal yang berbahaya ya. Apalagi saya memperhatikan di sini Anda terjebak di 15 aplikasi pinjol ya, baik itu legal maupun ilegal. Kalaupun Anda ditipu ya, kalau ditipunya itu dalam waktu-waktu dekat-dekat ini, saya sarankan buat Bu Ayu segera bikin laporan ke Kapolda terdekat, ke tim cybernya, supaya itu bisa diproses lebih cepat ya. Dan habis itu kalau Anda tidak membayar tentang penipuan tadi, ya itu wajar-wajar saja ya. Walaupun secara data Anda yang diajukan dengan iming-imingan penipuan tadi, tapi secara fakta duitnya kan bukan buat Anda ya. Dengan segala tipu daya yang terjadi, akhirnya Anda mentransfer uang tersebut kepada si penipu. Alangkah baiknya Anda bikin laporan sesegera mungkin, karena itu juga pinjol yang tidak ada di dalam daftar OJK ya. Dan habis itu lagi, saya ingatkan ya, ini buat teman-teman semuanya, bukan kepada Bu Ayu. Kalau Bu Ayu dia sudah terlanjur terjebak dalam
hal ini mungkin sudah sangat sulit untuk keluar ya. Memang harus diri kita yang memaksa untuk keluar dalam hal ini ya. Karena pinjol ini cuma ada dua perkara ini. Pertama, bayar sesuai perjanjian yang ada. Yang kedua, tidak usah bayar sama sekali. Ya. Habis itu orang tidak mampu bayar juga ada dua. Pertama, ditipuin atau ucapan debt collector yang kurang mengenakan. Mungkin ketika melakukan penagihan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya terjadi. Ya, itu menyebabkan orang-orang juga malas bayar dalam aplikasi pinjaman online. Yang kedua, memang kenyataan dan fakta hidup mereka yang sudah tidak mampu lagi, sudah tidak bisa lagi untuk melakukan pembayaran di aplikasi. Ya, karena kita sama tahu nih, kelemahan ekonomi, kelumpuhan ekonomi di Indonesia seperti apa gitu loh. Umumnya kita kelas menengah ke bawah itu merasakan banget dampak dari perputaran ekonomi, belum lagi kenaikan harga sehingga meningkatnya kebutuhan hidup. Ya, selain kita harus memenuhi kebutuhan hidup, kita juga dibebankan dengan hutang piutang yang memang awalnya kita lakukan dalam keadaan sadar. Oke. Habis itu lagi di sini yang juga saya informasikan buat teman-teman sesuai dengan cerita dari Bu Ayu ini bagus banget informasinya. Walaupun beliau yang menjadi korban di balik itu, ini informasi untuk mengingatkan kepada teman-teman hati-hati. Apalagi Anda yang sering komentar nih, komentar di dalam di Play Store karena Anda memberikan mungkin ulasan tentang positif dan negatifnya setiap aplikasi, itu kita diincar oleh pemain-pemain ini. Ya, umumnya para penipu-penipu tadi. Ini hampir sama kasusnya dengan para si joki nih, para si joki. Anda berkomentar aja di dalam medsos saya kayak di TikTok, di Snack Video, itu Anda pasti akan dihubungi nanti oleh pihak-pihak dari si joki ini atau orang-orang yang mengatasnamakan mereka bisa menghapus data. Ya, dan hampir sama juga dengan ini. Ya, ini kalau saya rasa dimainkan oleh orang dalam begitu loh. Cuman kita itu tidak memenuhi bukti yang valid dalam hal itu sehingga kita hanya meraba-raba gitu loh. Karena yang mempunyai wewenang sebenarnya dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan. Habis itu dari Satgas Waspada Investasi. Ya, karena sudah berapa banyak nih pinjol-pinjol ilegal ini yang ditutup, tapi akhirnya ke sini makin menjamur. Oke, kita balik ke dalam pinjol legalnya karena di sini juga ada pinjol legal. Ya, yang saya perhatikan di sini sesingkat pengetahuan saya, kayak EasyCash. Ini adalah pinjol yang legal. Kredito, pinjam duit, pinjam yuk, kredit pintar, Uatas, ada modal, cairin, bantu saku, klik kami, KTA Kilat, Uang Mi, dan Indodana. Ini ada dalam urutan pinjol legal. Ya. Kembali kepada Bu Ayu tadi. Tanyakan tingkat kemampuan Anda dulu. Ya. Yang namanya gagal bayar pinjol, resiko yang akan kita dapat adalah handphone tidak berhenti berdering. Ya. Habis itu kontak darurat dan orang sekitar kita mungkin akan terbawa arus dalam hal ini. Ini perlu diantisipasi. Kalau misalnya ibu sudah menyatakan ketidakmampuan, ya sudah, yang penting dalam hati saat ini jangan pernah memikirkan hal-hal yang rasa saya ini akan banyak untuk merugikan Anda gitu loh. Karena pemikiran kita ini paling kejam bukan karena dari gagal bayarnya, tapi karena tingkat ketakutan yang terlalu berlebihan. Ya, kalau soal gagal bayar kan perkaranya cuma soal uang. Ya, kemarin saya juga sudah update video tentang pasal 19 ayat 2. Tidak ada seseorang pun yang dipenjara ya gara-gara ketidakmampuan dalam membayar hutang. Tapi dalam pemikiran dengan penuh rasa takut, hal itu tidak akan masuk dalam logikanya. Ya, karena penuh rasa takut nih. Bisa jadi nanti pertanyaannya, apakah DC datang ke rumah? Apakah nanti barang-barang saya diambil? Apakah nanti hutang saya tiba-tiba mencapai 1 miliar dan berbagai macam versi lainnya? Ya, dan nanti saya butuh itu untuk Bu Ayu kalau lagi nonton ya. Saya butuh kelanjutan bukti dari penipuannya. Seperti yang ibu bilang, ibu ada buktinya masih disimpan, kayak transparan video dan chat dari oknum penipu itu. Saya butuh, nanti ibu juga bikin laporan ke Kapolda terdekat. Ya, kalau ibu di seputaran Jabotabek saat ini, mungkin rekan saya
bisa menemani ibu untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Tapi karena masih di luar dari Jabotabek, kita belum ada membuat jangkauan sampai ke Jawa Timur. Oke, ya. Buat Bu Ayu yang penting penuhi kebutuhan hidup dulu, kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Kalau sudah mampu nanti lakukanlah pembayaran mana yang paling ibu mampu dulu. Tapi kalau memang ibu sudah berusaha, sudah bekerja, sudah menabungkan uangnya, tapi tidak bisa juga hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup, kita apa boleh buat ya. Sisanya nanti ibu bisa bergabung di dalam grup WhatsApp biar kami bisa menuntun ibu supaya tidak terlalu kepanikan dan kesetresan. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ibu akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp. Nanti langsung konsultasi pribadi juga bisa gitu ya. Karena ini yang saya perhatikan ya, ini belasan gitu loh. Jadi kalau belasan ini tingkat kepanikannya saya paham banget ini. Ya, nanti kita bisa luruskan. Saya tunggu ibu di dalam grup WhatsApp. Dengan nanti juga mengirimkan bukti-buktinya, boleh dibalas emailnya lagi. Ya, untuk pengiriman buktinya kayak chat-chat dari oknum penipu itu. Ya, jadi dari teman-teman semuanya juga dari saya cuman seperti itu aja. Teman-teman kalau mau memberi masukan juga boleh, memberikan komentar juga boleh. Kenapa di sini saya tidak mau berpanjang lebar? Karena ibu ini sudah menyatakan ketidakmampuan mereka. Ya, dan di sini juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya kayak apakah data saya disebar, apakah dan lain sebagainya, macam enggak. Cuma ibu ini cuma bertanya, sekarang saya tidak bisa membayar semua aplikasi pinjol saya karena saya tidak ada dana sama sekali. Ya, otomatis kita menyuruh ibu ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dulu. Sisanya nanti kalau memang masih berlebih dari kebutuhan hidup silahkan. Tapi kalau memang nggak mampu juga, seperti yang saya sarankan, kendalikan pikirannya, karena yang paling berat itu adalah pikiran kita sendiri. Ya. Dan habis ini saya juga membahas video ini tentang Singa ID nanti. Teman-teman boleh support juga channel ini. Yang penting aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan pemberitahuan ketika saya update video. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.